Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas berkata, Iyyaka na'budu berarti kepadamu kami menyembah, mengesahkan, takut dan berharap, wahai Tuhan, tidak ada lainmu. Iyyaka nasta'in berarti kami minta tolong kepadamu untuk menjalankan taat dan untuk mencapai semua hajat kepentinganku. B. Arifin menyatakan bahwa seluruh persoalan agama tersimpul di dalam dua kalimat pendek ini. Iyyaka na'budu, artinya hanya Engkau sajalah yang kami sembah, hanya untuk Engkau kami beribadah. Tidak ada selain Engkau yang kami sembah, yang kami puja, atau yang kami ibadahi. Sedangkan iyyaka nasta'in, artinya Engkau sajalah yang kami mintai pertolongan, hanya kepada Engkau sajalah kami minta pertolongan, mohon bantuan, mohon perlindungan, mohon rezeki, mohon keselamatan, mohon kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ibadah berarti menurut dengan perasaan rendah diri, mengabdi, merasa abdi, hamba yang patuh dengan tunduk. Ulama-ulama terdahulu mengatakan rahasia Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah ada di dalam kalimat ini. Sebab yang pertama berarti bebas dari syirik, dan yang kedua merasa bebas dari daya kekuatan dan menyerah bulat kepada Allah Ta'ala. Buya Hamka menyatakan bahwa di dalam hal memohonkan pertolongan, kita tetap hanya kepada Allah. Tetapi di antara kita manusia sesama manusia, makhluk sesama makhluk pun diperintah Allah supaya bertolong-tolongan. Di dalam surat Al-Maidah, surat 5 ayat kedua, hendaklah kita tolong-menolong di dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kita tolong-menolong di dalam hal dosa dan permusuhan. Setiap orang berusaha dan bekerja menurut bakatnya. Dokter menolong orang sakit, dan orang sakit datang meminta tolong dan diberi obat. Guru menolong muridnya dengan mengajarnya tulis, baca, dan ilmu yang lain. Maka tolong-menolong, yang satu meminta tolong kepada yang lain, dan yang lain meminta tolong kepada yang satu di dalam urusan kehidupan sehari-hari, tidaklah terlarang. Karena itu bukan di dalam rangka memandang bahwa tempat manusia tolong itu sebagai tempat beribadat. Kepadanyalah kita bersama sesudah bertolong-tolongan sesama kita, memohonkan petunjuk, memohonkan diberi kekuatan, dihasilkan yang dicita-cita, dituntun sebaik-baiknya kepada yang baik dan benar. Memohonkan pertolongan kepada Allah bukanlah kelemahan, tetapi di sanalah terletak kekuatan. Berkali-kali kita merencanakan suatu hal, maka setelah dimulai menjalankan rencana itu, di tengah jalan kita bertemu hal-hal yang sama sekali tidak dalam rencana kita. Mengertilah kita bahwa ada kekuatan tertinggi yang di luar dari kemampuan kita. Quraisy Shihab menyatakan bahwa kesan yang ditimbulkan oleh kata iyyaka, sebagaimana dijelaskan oleh Tabat-Tabai, menuntut individu mengundang kehadiran Allah ketika melaksanakan ibadah dan ketika memohon pertolongannya. Karena jika individu berkata kepadamu, maka mitra bicaranya tentulah berada di hadapan individu tersebut. Berbeda halnya jika individu berkata kepadanya. Umar bin Khattab mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ihsan adalah mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat, dan bila engkau tidak dapat melihatnya, maka rasakan atau yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Jika individu memohon bantuan, maka itu berarti ia tidak dapat melakukannya atau terhalang, atau sulit meraih apa yang ia mohonkan itu oleh satu dan lain sebab.
kecuali bila dibantu. Bantuan adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu yang sulit diraih oleh yang memintanya, yaitu dengan jalan mempersiapkan sarana pencapaiannya, seperti meminjamkan alat yang dibutuhkan atau partisipasi dalam aktivitas, baik dalam bentuk tenaga ataupun pikiran, nasihat, atau harta benda. Permohonan bantuan kepada Allah adalah permohonan agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh individu dengan upayanya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna atau mudah pencapaian apa yang diharapkan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa permohonan bantuan itu bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Individu masih dituntut untuk berperan, sedikit atau banyak, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan selalu memberi bantuan kepada individu selama ia memberi bantuan kepada saudaranya. Dengan demikian, maka bantuan Allah yang didambakan akan datang melalui kerjasama antar individu. Sebagai makhluk sosial, setiap individu perlu menyadari bahwa ia tergantung kepada individu lain. Ahmad Mustafa Al-Marogi menyatakan bahwa kata isti'anah yang dinukil dari nasta'in berarti memohon pertolongan agar bisa menyempurnakan pekerjaan, karena ia sendiri tidak bisa melakukannya. Berhasil atau tidaknya perbuatan tergantung dari sebab-sebab yang dikaitkan dengan kebijaksanaan ilahi. Sebab-sebab itulah yang akan mengantarkan individu kepada keberhasilan atas upaya yang dilakukannya. Dengan sendirinya, segala bentuk halangan akan mudah diatasinya. Individu telah dianugerahi kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dapat menciptakan sebab-sebab tersebut, di samping menyisihkan penghalang-penghalang yang ada sesuai dengan kemampuan dirinya. Meskipun demikian, sekalipun individu dianugerahi pemikiran yang luar biasa dan kepandaian mengatur segala bentuk rencana, ia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah, karena masih banyak permasalahan di dunia yang bersifat samar dan belum diketahui.